Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam bahagia. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Selamat berjuang para pejuang UTBK tahun 2021. Ya, kali ini Sujoko Channel akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan UTBK, yaitu TPS, tes potensi skolastik. Ya, kita akan bahas mulai sekarang soal-soal TPS tahun 2020 sehingga Anda sekalian siap untuk menyongsong kesuksesan di UTBK tahun 2021. Semoga Sujoko Channel bisa membantu Anda sekalian untuk menjadi pejuang-pejuang UTBK tahun 2021 yang sukses, yang dinantikan oleh PTN-PTN ternama, sehingga Anda sekalian membanggakan diri Anda dan membanggakan kedua orang tua Anda. Selamat berjuang, mari kita bekerja sama sehingga saya di sini Sujoko Channel bisa membantu Anda untuk lebih sukses, lebih kompeten, dan lebih bahagia. Baik, untuk bagian yang pertama, kita akan diskusikan, kita akan bahas bersama. Ya, cermati, fokus, ya, sehingga apa yang kita lakukan sekali lagi bermanfaat buat Anda. Dan yang lebih penting adalah nilai ibadahnya. Ya. Jadi ketika kita coba mengembangkan diri, kemampuan kita, ya, dengan niat yang lurus, maka itu adalah sebagai sebuah ibadah. Ya, berikan tantangan seperti ini, ya. Ini adalah soal TPS tahun 2020, ya. Jika X1 dan X2 memenuhi fx kuadrat plus 10 sama dengan min 7 fx, untuk fx sama dengan 3 min x, maka X1 plus X2 sama dengan bla bla bla, ya. Optionnya seperti ini, A-nya 5, B-nya 8, C-nya 13, D-nya min 8, dan E-nya min 13. Ya, soal ini adalah soal yang biasa sebenarnya, tapi butuh sebuah analisis tersendiri supaya soal ini, tantangan ini di UTBK tahun 2020 bisa kita kerjakan dengan mudah. Ya, oke, kita lihat permasalahannya ini. Ya, nah kita tuliskan dalam bentuk yang berbeda, misalkan kita tulis seperti ini, ya, sehingga nanti soalnya akan kelihatan. Fx-nya kuadrat, ya, ininya kita balik ke sebelah sini, jadi dia min jadi plus 7fx gitu, ya, plus 10 sama dengan 0. Nah, ini udah kelihatan, ya. Bagaimana dengan nilai fx-nya? Ya, ini nanti kita kerjakan belakangan. Ya, misalkan fx-nya kita misalkan nih, ya, misal supaya mudah, ya, fx-nya ini kita ganti sama dengan a, ya, fx-nya kita ganti a. Maka soal ini bisa kita tuliskan a kuadrat plus 7a plus 10 sama dengan 0. Nah, ini Anda sudah biasa menemukan persamaan kuadrat, ya. Oke, kita faktorkan, kita akan dapatkan a berapa, ini 7. Kalau di jumlah 7, kalau dikalikan 10 angkanya, faktor dari 10, 5 dan 2. Karena dia plus berarti plus-plus, ya. Plus 5 itu dalam kurung A plus 2 sama dengan. Nah, sudah ketemu, ya. Berarti ini kalau dikalikan dia 10, kalau dijumlah 5A, 2A, 7A. Oke, jelas? Udah kelihatan. Berarti ini A-nya sama dengan min 5, ya kan? Yang ini A-nya sama dengan min 2. Oke. Jelas? A-nya sama dengan fx. Berarti fx-nya sama dengan 3 min x. Berarti kita tahu A-nya kita ganti 3 min x. 3 min x sama dengan min 5. Berarti min x-nya sama dengan min 5 min 3. Ini plus jadi minus, ya. Berarti min x-nya sama dengan min 8. Berarti x-nya sama dengan 8. Oke, yang sebelah sini berarti sama ini. Kita tuliskan ini. Berarti apa ini? Oke, sekarang ini A-nya kita ganti. Ya, 3 min X sama dengan min 2. Ini pindah lagi ke sini. Berarti min X sama dengan min 2 min 3.
Berarti ini min X-nya sama dengan min 5 ya, min 2, min 3, min 5. Berarti X-nya sama dengan berapa dia? 5. Ya. Ya, kita anggap ini adalah X1, yang ini adalah X2 ya, karena nggak ada salah, nggak masalah. Karena ini dicari adalah X1 plus X2. Sehingga kita bisa tuliskan X1 plus X2 sama dengan berapa ini? 8 plus 5. Berarti hasilnya berapa dia? Sama dengan 13. Ya, belajar jadi lebih mudah apabila kita fokus. Kita lanjutkan nanti di soal yang kedua. Jadi jawabannya apa dia? 13. 13 apa dia? Yang C. Baik, kita lihat TPS yang kedua. Soal TPS kedua di tahun 2020 UTBK ya. Ini berikan tantangannya seperti ini. Dari 1.200 pelajar, 750 pelajar menyukai badminton dan 640 pelajar menyukai sepak bola. Jika X dan Y berturut-turut menyatakan minimum yang mungkin dan maksimum yang mungkin jumlah pelajar yang menyukai keduanya, maka X plus Y adalah ya. Optionnya dikasih A-nya 450, B-nya 600, C-nya 650, D-nya 850 dan E-nya 1.200. Ya. Nah, sekarang kita analisis pelan-pelan ya. Jadi sepertinya apa ini soalnya? Padahal ini sebenarnya soal yang menyatakan himpunan ya. Ini irisan nih ya. Anda kuncinya di sebelah sini. Nah, ini kan ada yang menyukai keduanya jumlah pelajar gitu. Anda sendiri tahu gitu ya. Bagaimana menentukan minimum yang mungkin dan maksimum yang mungkin gitu ya. Mana tadi? Maksimum yang mungkin, minimum yang mungkin dan maksimum yang mungkin. Ya ini barangkali kata-kata baru. Padahal sebenarnya ini adalah irisan ya. Dimana ketika dia minimum, maka bentuknya akan seperti ini. Ya, kita kerjakan seperti ini. Ini misalkan badmintonnya. Ya, ini sepak bolanya. Itu X-nya, ya, irisannya di sebelah sini. Gitu ya. Ini jumlahnya berarti jumlah anak semuanya adalah berapa dia jumlahnya? Semuanya ini adalah 1.200. Bagaimana untuk kasus yang maksimum? Yang maksimum nanti keadaannya akan seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Ya. Sekarang ini berarti badmintonnya yang lebih besar, sepak bolanya yang lebih kecil. Dari sepak bolanya ada sebelah ini. Ini Y-nya. Nah, ini maksimum, ini pasti minimum sedikit ya. Oke ya. Kita sekarang lanjutkan. Ya, dengan analisis sedikit maka kita dapatkan ya. Kita tahu kalau ini misalkan kita ganti A dan B, maka kita punya A union B sama dengan gitu ya. Berarti A plus B gitu ya, dikurangin A irisan B gitu ya. Nah, seperti ini. Anda paham ya? Sudah? Ini kan X ya. Berarti ini kita tahu berapa ya? 1.200 jumlah siswanya semua sama dengan ini ya. Ini misalkan ya 750 plus B-nya berapa dia? 650 minus X. Nah, ini berapa dia? Bisa kita jumlah kan? Ya. Berapa dia? 1.300, 1.400. Iya kan? Nih, 2. Kita pindah ke sebelah sini ya. Nah, berarti X-nya sama dengan nih 1.400 ya kan, dikurangi 1.200 nih, pindah ke sini ya, min jadi plus, plus jadi minus, dapat seperti ini. Berarti X nya berapa ini? X nya sama dengan 200 ya. Oke, X nya dia 200. Paham ya sampai di sini? Oke. Bagaimana kalau dia maksimum? Maka kita punya di sini, ya. Kita punya. Berapa harganya ini SB-nya? Kita udah punya kan? Harganya berapa dia? Yang ini 650. Gitu, ya kan? Berarti X-nya udah langsung ketemu, Y-nya sudah langsung ketemu. Ya. Berarti X plus Y-nya berapa? Sama dengan 200 ditambah 650 sama dengan 850. Nah, siswa. Nah, gitu ya. Ya.
Jadi nanti dilihat ketika dia kondisi minimum maka Anda buat irisannya seperti ini ya. Irisannya. Tapi kalau jika maksimum maka yang kecil taruh di dalam, irisannya seperti ini. Cukup jelas? Belajar menjadi lebih mudah apabila kita fokus. Sukses untuk UTBK tahun 2021. Jawabannya apa dia? Yang D. Untuk tantangan yang ketiga, TPS 2020 UTBK. Diketahui X kurang dari 0, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut yang berdasarkan informasi yang diberikan. P-nya kita diberikan 3 pangkat X plus 1 per 9 pangkat X min 1. Q-nya 1 per 3 pangkat X ya. Kita suruh mencari kuantitas P-nya bagaimana, lebih besar atau lebih kecil ya, atau sama dengan, atau informasi PQ ini tidak bisa menentukan hubungan antara kuantitas P dan Q gitu ya. Ini coba saya singkat optionnya ya, tapi tidak mengurangi maknanya gitu ya. Oke, untuk tipe-tipe soal seperti ini ya, maka Anda sekalian lihat variabel-variabel yang saling menghubungkan antara P dan Q ya. Ya, kita tahu bahwa di sini ada 3 pangkat X, ini 3 pangkat X gitu ya. Sehingga kita bisa otak-atik nanti ya, kita ubah P-nya ini menjadi informasi yang berhubungan dengan 3 pangkat X gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini misalkan P-nya kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, 3 pangkat X plus 1 per 9 pangkat X min 1. Nah, ini bisa dituliskan, ini akan sama dengan ya, kalau ini kita faktorkan ya, maka kita bisa tulis yang ada hubungannya dengan 3 pangkat X gitu ya. Berarti 3 pangkat X plus 1, plus 1 per gitu, 3 pangkat X plus 1 dalam kurung dikali 3 pangkat X min 1 gitu ya. Ya, ini difaktorkan jadi sebelah sini supaya ada hubungan dengan ini bisa dicoret ya. Berarti akan dapat 1. Sehingga P-nya bisa dituliskan dalam bentuk ini. P-nya akan sama dengan apa dia? 1 per 3 pangkat X min 1. Nah, oke ya. Sekarang Q-nya kita lihat. Q-nya dia akan sama dengan apa? 1 per 3 pangkat X gitu ya. Q-nya. P-nya kita udah punya, Q-nya sudah punya. Kita sekarang lihat syaratnya. Ya, syaratnya X-nya kurang dari 0 ya. Oke. Ya, sekarang kita lihat. Berarti kalau saya punya 3 pangkat X ya, akan kurang dari 3 pangkat 0 gitu ya. 3 pangkat X akan kurang dari 3 pangkat 0 dengan syarat ini ya. Sehingga ini bisa kita tuliskan 3 pangkat X kurang dari 3 pangkat 0 ini sama dengan 1. Kalau kita rubah ke sebelah sini berarti 3 pangkat X min 1 kurang dari 0 ya. Oke ya, kurang dari 0 ini berarti bilangan apa ini? Bilangan negatif ya. 3 pangkat X min 1 ini adalah bilangan negatif gitu ya. Oke, paham? Karena dia kurang dari 0 maka kita bisa simpulkan 3 pangkat X min 1 ini adalah bilangan negatif. Nah, oke ya. P-nya kan kita punya ini, mana P-nya? Ini ya. Nah, P-nya berarti ketika P-nya sama dengan 1 per 3 pangkat X min 1, padahal ini adalah bilangan negatif gitu ya, maka kesimpulannya 1 dibagi bilangan negatif, maka P-nya akan isinya selalu P-nya nilainya P-nya adalah negatif gitu ya. Oke, berarti P-nya akan sama dengan P-nya akan kurang dari 0. P-nya kurang dari 0. Nah, karena dia akan negatif ya. Sekali lagi di sini, ketika X pangkat 3 min 1 kurang dari 0, maka X pangkat 3 min 1 adalah bilangan negatif. Oke? P-nya 1 per 3 pangkat X min 1. 3 pangkat X min 1 adalah bilangan negatif. 1 dibagi bilangan negatif, maka isinya adalah negatif. Berarti kita bisa simpulkan bahwa P-nya adalah bilangan negatif atau P-nya kurang dari 0. Ya, oke. Sekarang bagaimana dengan Q ketika kita akan buktikan Q. Q-nya sama, ya. Q-nya kita punya 3 pangkat X, ya kan? Anggap ya, ini kurang dari 3 pangkat 0. Berarti 3 pangkat X kurang dari 1. Gitu ya. Oke.
Oke, sebelah sini ya. Oke. Sekarang ini kan dalam bentuk per ya. Ya. Maka ini kita perkan saja. Ini 1 kan berarti 1/1 ya. Berarti 1/3 pangkat X. Ini tandanya. Kalau diseperin, maka tandanya dibalik. Lebih dari 1. Gitu ya. Oke, paham? Ya, ini dibalik 1 ini adalah 1/1. Jadi ketika 3 pangkat X kurang dari 1, maka 1/3 pangkat X lebih dari 1. Kenapa? Karena ini dibalik 1/1 juga 1 juga. Oke, paham sampai sini? Oke. Ya. Oke, ketika dia lebih dari 1, nih. 1/3 pangkat X ini siapa? Ini Hi. Ya, Hi-nya berarti bisa disimpulkan lebih dari 1. Oke. P-nya kurang dari 0, Hi-nya lebih dari 1. Artinya apa? Maka Hi-nya akan lebih besar daripada P. Gitu ya. Kesimpulannya seperti itu ya. Ya, analisis pelan-pelan ya. Ini Hi-nya lebih dari 1, P-nya kurang dari 0, otomatis Hi-nya lebih besar daripada P. Jawabannya apa dia? Hi-nya lebih besar daripada Hi. Maka jawabannya adalah Hi-nya lebih besar daripada P. Jawabannya adalah yang P. Oke. Belajar menjadi lebih mudah apabila kita fokus. Sekali lagi, di channel ini marilah persiapkan diri Anda untuk menyongsong menjadi pejuang-pejuang UTBK tahun 2021. Semoga sukses. Ya, Sujoko Channel akan mendampingi, membantu Anda untuk menjadi sukses di UTBK tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.